Tapi sekali lagi, mau nggak Dewan Keamanan menggunakan gitu ya? Kan ini kan ada potensi pecah perang dunia kembali kan? Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahristia Official. Oke teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya baca berita di internet terkait serangan Iran ke Israel. Nah, salah satunya seperti yang saya baca di metrotvnews.com. Ini ada pasal 51 Piagam PBB jadi acuan serangan balasan Iran ke Israel. Jadi berdasarkan berita ini saya bacanya tanggal 17 April 2024. Jadi serangan Iran dilancarkan pada Minggu 14 April sebagai balasan atas hancurnya gedung konsulat Teheran di Damaskus, Suriah. Kemudian Iran mendasarkan pada pasal 51 Piagam PBB, Iran mengatakan serangan mereka sebagai aksi bela diri karena Israel telah terlebih dahulu menyerang gedung kedutaan besar mereka di Damaskus pada 1 April. Jadi diserang 1 April, dibales 14 April gitu ya kalau nggak salah. Yang menewaskan 7 penasihat militer. Israel itu telah mengancam kedaulatan Iran. Nah teman-teman, berarti kalau kita balik lagi ke permasalahan yang ada, Iran itu melakukan serangan ke Israel sebagai bentuk pembelaan diri berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Jadi ini tidak dilakukan duluan gitu ya, argumennya Iran karena Israel nyerang duluan. Kemudian untuk mempertahankan diri, Iran memberikan serangan balasan. Tenggat waktunya sekitar 2 mingguan gitu ya. Nah, kemudian banyak berseliweran argumentasi-argumentasi di internet yang membenarkan serangan Iran tersebut. Selain karena Israel itu sudah menjadi musuh bersama gitu ya, setelah serangannya ke Palestina dan beberapa negara sekitar Palestina untuk menyerang Hamas gitu ya. Kemudian juga membela Iran karena ya benar tuh, orang dia diserang duluan, serang balik aja boleh gitu ya. Nah, tapi kali ini kita nggak akan bahas opini. Nah, karena tadi di berita kita lihat serangan Iran ke Israel itu didasarkan pada pasal 51 Piagam PBB. Jadi kali ini saya penasaran nih, emang bunyinya apa sih pasal 51 Piagam PBB itu? Apakah cukup untuk memberikan pembenaran ke Iran supaya dia bisa menyerang balik Israel setelah diserang duluan gitu ya? Nah, oleh karena itu teman-teman, saya sudah dapat Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional. Saya dapat dari unich.un.org. Jadi mudah-mudahan valid ya. Dan Piagam PBB itu juga bisa teman-teman download untuk baca-baca sendiri ya. Siapa tahu tertarik dengan pasal-pasal yang lain gitu. Kita balik lagi ke Piagam PBB. Kita coba lihat ya pasal 51-nya. Nah, teman-teman, kita coba melakukan analisis dulu terhadap pasalnya ya, supaya kita nggak salah baca. Nah, kebetulan pasal 51 ini adalah akhir bab. Kenapa? Karena di pasal 52 itu sudah ada di bab 8 tentang kesepakatan kawasan. Artinya, kalau kita mau baca secara utuh pasal 51 ini, kita nggak bisa hanya baca pasal 51-nya doang. Kita juga perlu baca keseluruhan bab 7 supaya kita bisa paham konteks yang diatur nih. Jadi ada di pasal 39 yang awal bab 7 mengenai tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, dan tindakan agresi. Nah, oleh karena itu teman-teman, supaya kita bisa tahu keseluruhan babnya, kita coba baca dari pasal 39 ya teman-teman ya. Dan kita coba tafsirkan menurut pengetahuan kita. Kita mulai dari pasal 39. Dewan Keamanan akan menentukan ada tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, atau tindakan agresi. Nah, stop sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Nah, ini subjeknya adalah Dewan Keamanan. Jadi, kita bisa berkesimpulan bahwa ternyata Dewan Keamanan ini punya kuasa yang cukup besar nih. Soalnya di pasal ini dikatakan bahwa Dewan Keamanan, dia punya kewenangan untuk menentukan ada tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, atau tindakan agresi. Jadi, kalau ada satu negara menyerang negara lain, Dewan Keamanan itu punya kewenangan untuk bilang apakah serangan tersebut ada ancaman atau enggak gitu ya. Gila, ini kewenangan yang luar biasa sekali gitu buat Dewan Keamanan PBB gitu ya. Nah, selain itu ada lagi nih, dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memelihara dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.
Kalau kita baca dari pasal 39 ini, ternyata ada 2 kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB. Yang pertama adalah dia bisa meng-adjust apakah ada ancaman dalam agresi itu. Yang kedua, Dewan Keamanan PBB itu bisa menganjurkan resolusi apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekali lagi tujuannya ini nih, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Jadi, Dewan Keamanan PBB ini ternyata di dalam perdamaian dunia ini sangat sentral sekali gitu ya. Jadi, ini bisa diputuskan semua oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, masalahnya adalah gimana nih? Apakah Dewan Keamanan PBB-nya setuju gitu ya atau enggak? Oke, lanjut pasal 40. Untuk mencegah bertambah buruknya keadaan, Dewan Keamanan sebelum memberikan anjuran-anjuran atau keputusan tentang tindakan dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menerima tindakan-tindakan sementara yang dianggap perlu atau layak. Nah, teman-teman, kalau kita baca pasal ini, kita bisa menyimpulkan ini tuh kayak kalau di pengadilan Indonesia seperti putusan sela gitu ya. Jadi sebelum diputus, Dewan Keamanan PBB ini bisa memberikan putusan sementara dulu. Misalnya, oke, sebelum kita putus, tolong Israel gencatan senjata dulu. Jangan dulu menyerang Palestina selama beberapa hari gitu ya. Nah, ini boleh. Tindakan-tindakan sementara itu dilakukan tanpa mengabaikan hak-hak, tuntutan-tuntutan atau kedudukan pihak yang bersangkutan. Nah, ini memang yang harus dipikirkan baik-baik ya. Jadi sebelum memberikan resolusi sementara berupa gencatan senjata misalnya, Dewan Keamanan PBB itu harus mendengarkan dulu kenapa sih Israel itu menyerang Palestina dan kenapa sih Palestina itu diserang Israel gitu ya. Nah, itu harus dipikirkan sebelum adanya resolusi sementara. Kemudian apa sih haknya Israel, apa sih haknya Palestina gitu ya, dan bagaimana sih kedudukan keduanya. Ini memang sulit nih, tapi namanya juga PBB. Dewan Keamanan dengan seksama memberi perhatian yang layak apabila terdapat pembangkangan terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan sementara itu. Ternyata di pasal ini juga sudah diatur bagaimana sih kalau misalkan Dewan Keamanan udah bilang gencatan senjata sementara nih terhadap serangan Israel ke Palestina. Tapi Israel tetap mengirimkan drone misalnya atau memberikan serangan di beberapa wilayah di Palestina. Nah, Dewan Keamanan PBB bisa memberikan perhatian. Frasa yang digunakan dalam pasal itu ternyata perhatian. Nah, jadi ini bingung juga tuh. Kenapa bunyinya nggak menjatuhkan sanksi gitu ya, tapi memberikan perhatian. Apakah ini karet juga gitu? Ya, kita kan komentator doang ya kan. Lanjut. Pasal 41, Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa di luar penggunaan kekuatan senjata yang harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari struktur pengaturannya, sepertinya resolusi dari PBB ini putusan akhir gitu ya. Bisa dua nih, bisa putusan yang sifatnya bersenjata, bisa yang tidak. Nah, di pasal yang tadi kita baca, itu mengatur kalau putusannya itu non-military gitu ya, dan dapat meminta kepada anggota-anggota PBB untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Nah, ini luar biasanya lagi nih. Ternyata resolusinya itu nggak cuma mengikat pihak-pihak yang berperang tuh, tapi juga bisa mengikat pihak-pihak lain yang terkait. Misalnya, Indonesia ini kan nggak ikut perang ya, tapi dia PBB, Dewan Keamanan bisa memerintahkan Indonesia untuk misalnya menaati putusan tersebut atau berkontribusi gitu ya. Nah, ini bisa nih Dewan Keamanan memerintahkan tidak hanya pihak yang terkait tapi juga anggota PBB lain. Ini luar biasa lah sekali lagi Dewan Keamanan. Masuk tindakan-tindakan itu ialah pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik. Ini nih yang ngeri nih. Ternyata Dewan Keamanan PBB itu bisa memerintahkan, kalau terbukti bersalah gitu ya, suatu negara itu untuk memutus hubungan diplomatik dengan negara terkait gitu. Misalnya, oke, karena Israel itu dianggap bersalah terhadap penyerangan Palestina, boleh Palestina tidak membuka hubungan diplomasi ke Israel. Atau Indonesia nih sebagai anggota PBB walaupun tidak terkait boleh dilarang gitu ya untuk membuka hubungan diplomatik ke Israel. Nah, itu berarti kita nggak boleh tuh buka hubungan diplomatik, perdagangan maupun yang lainnya. Wah, ini luar biasa banget nih sekali lagi nih. Pasal 42, apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka Dewan dapat mengambil tindakan dengan pergunakan angkatan udara, laut, atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Nah, ini dia. Kalau di pasal 41 itu dia berbicara soal resolusi non-military,
Di pasal 42 ini dia bicara tentang resolusi militer. Nah, tapi di situ ada tingkatannya tuh. Jadi yang utama yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB adalah resolusi non-militeri dulu tuh. Kalau dianggap tidak berhasil resolusi non-militer itu, Dewan Keamanan PBB bisa memberikan resolusi yang militeri. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi, blokade, dan tindakan lain dengan menggunakan angkatan udara, laut, atau darat dari anggota-anggota PBB. Nah, ini nih, karena Dewan Keamanan PBB itu pada dasarnya adalah organisasi diplomasi gitu ya. Jadi Dewan Keamanan PBB itu nggak punya tentara Dewan Keamanan PBB gitu. Jadi angkatan bersenjata yang dipergunakan adalah angkatan bersenjatanya dari anggota PBB itu sendiri. Jadi misalnya ternyata sanksi non-militer yang diberikan kepada Israel oleh Dewan Keamanan itu tidak cukup nih untuk membuat si Israel menghentikan serangan ke Palestina. Akhirnya oleh Dewan Keamanan diberikan hukuman militeri gitu ya, resolusi militeri. Jadi yang diperintahkan adalah misalnya tentara Indonesia, tentara Cina gitu ya, tentara Inggris misalnya, untuk menyerang Israel gitu, atau untuk menghentikan atau memberikan perlawanan terhadap serangan-serangan yang diberikan oleh Israel ke Palestina. Itu ternyata bisa juga nih. Siapa yang bilang bisa? Piagam PBB ini loh teman-teman. Gila. Tapi sekali lagi, mau nggak Dewan Keamanan menggunakan gitu ya? Kan ini kan ada potensi pecah perang dunia kembali kan? Nomor 3, semua anggota PBB agar turut serta membantu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, memberikan kesanggupan untuk menyediakan angkatan bersenjata bagi Dewan Keamanan dan bantuan-bantuan serta fasilitas, termasuk pula hak-hak lalu lintas yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional apabila diminta dan sesuai dengan suatu persetujuan atau persetujuan khusus. Kalau kita lihat di pasal 43 ini ya, jadi setelah keluar resolusi non-militeri, itu ada perjanjian ya antara Dewan Keamanan PBB dengan anggota PBB yang diminta gitu ya. Yang diminta itu dia harus membantu nih. Jadi Indonesia kalau diminta dia harus membantu. Kemudian harus menyanggupi menyediakan angkatan bersenjata untuk Dewan Keamanan PBB. Kemudian harus memberikan fasilitas hak lalu lintas. Misalnya kalau ada pesawat dari Australia mau melintas ke Israel lewat Indonesia. Nah, Indonesia harus membuka lalu lintas udaranya gitu ya. Kita lanjut ke pasal 44. Apabila Dewan Keamanan telah memutuskan untuk mempergunakan kekerasan, maka sebelum minta kepada suatu anggota yang tidak mempunyai wakil dalam dewan ini untuk menyediakan angkatan bersenjata guna memenuhi kewajiban yang ditetapkan, Dewan mengundang anggota itu apabila dikehendaki anggota tersebut untuk turut mengambil bagian dalam keputusan Dewan Keamanan mengenai pemakaian kesatuan angkatan bersenjata anggota itu. Nah, teman-teman, berdasarkan pasal ini kita bisa lihat strukturnya Dewan Keamanan ya. Jadi ternyata ada anggota PBB yang nggak masuk ke Dewan Keamanan PBB. Kalau dia masuk ke Dewan Keamanan PBB, kalau berdasarkan prasyarat a contrario ya, harusnya dia sudah setuju karena dia juga turut menyepakati resolusi bersenjata sebagai putusan dari Dewan Keamanan. Tapi Dewan Keamanan juga bisa meminta anggota PBB lain yang tidak masuk ke dalam Dewan Keamanan. Bagaimana caranya? Dewan Keamanan itu mengundang anggota lain yang tidak termasuk ke Dewan Keamanan untuk menyepakati hal-hal yang tadi tuh, menyiapkan angkatan bersenjata, termasuk menyiapkan lalu lintasnya. Jadi bisa. Nah, kita geser ke pasal 51. Nah, tidak ada, ini adalah pasal yang digunakan oleh Iran ya tadi ya. Tidak ada suatu ketentuan dalam piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu anggota PBB. Nah, teman-teman, kalau kita baca pasal 51 ini, segala bentuk tindakan yang dilakukan, yang diatur dalam piagam PBB ini, itu nggak boleh merugikan negara manapun, yang menyerang maupun yang diserang gitu ya. Baik, kalau kita baca di sini, baik yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan maupun yang memulai gitu ya. Jadi nggak boleh ada yang dirugikan. Sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Nah, sampai keluar resolusi Dewan Keamanan PBB itu tadi ya, gitu ya, kalau dibaca. Tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Nah, kalau kita baca dari bunyi pasal 51 ini ya,
Jadi ternyata setiap anggota PBB yang diserang oleh anggota PBB lain itu boleh melakukan tindakan pembelaan diri nih, sambil keputusan Dewan Keamanan PBB itu dibuat gitu ya. Nah, tapi tindakan pembelaan diri itu harus dilaporkan ke Dewan Keamanan. Dan tindakan pembelaan diri itu nggak boleh mengurangi kekuasaan Dewan PBB. Jadi kalau resolusinya adalah gencatan senjata, ya gencatan senjata nggak boleh harus dipatuhi gitu ya. Tadi kan kita udah baca juga di atas. Tapi sekali lagi tindakan perlawanan itu hanya diperbolehkan sampai Dewan Keamanan itu memberikan keputusannya. Apakah tadi yang militer maupun non-militer. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, kita sudah baca pasal 39 sampai pasal 51 Piagam PBB yang dimana pasal 51-nya menjadi dasar dari Iran untuk memberikan serangan balasan kepada Israel. Nah, kalau teman-teman sudah baca gitu ya, kita baca bareng-bareng. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah serangan Iran ke Israel itu tepat menurut pasal 51 Piagam PBB atau sebenarnya nggak boleh dilakukan? Iran harusnya sabar nungguin resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Nah, buat kalian yang setuju maupun tidak setuju boleh komentar di bawah. Buat kalian yang suka dengan video ini boleh like videonya. Buat kalian yang merasa video ini orang-orang harus tahu, kalian boleh share videonya. Dan kalian boleh support kita dengan subscribe dan follow Instagram kita di angkringan.balik.kantor. Kita mau bahas apa lagi ya besok-besok? Kita lihat nanti ya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.